Berarti dari apa yang saya bilang tadi, dari apa yang saya Enggak, itu udah kita udah cukup, udah. Okay. Iya, itulah moral, itulah tindakan, ya itulah semuanya. Ya Itulah cukup, sudah cukup. Oke, itulah. Terima kasih untuk diskusi yang kuat. Enggak, sebentar. Tadi dia sudah mengatakan dong. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Antara Ide dan Rasa, di mana Antara Ide dan Rasa ini adalah sebuah podcast debat yang akan membahas tentang moralitas itu bersumber dari ide atau suatu tindakan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya ICP dan Mabik Palepi, dan di sini sudah ada beberapa rekan saya. Di sini ada Mas Ajmal Aditya Irawan, ada Mas Dilan Alzin Aslam, juga ada Mas Muhammad Fadli. Oke, mungkin sesuai dengan tema debat pada sore hari ini mengenai moralitas itu bersumber dari tindakan atau ide. Menurut saya sih, saya percaya bahwa moralitas itu berakar pada ide, gagasan baik yang tetap. Contohnya itu kita bayangkan adalah sebuah mercusuar, di mana ide itu adalah sebuah cahaya. Ide itu sebuah cahaya. Tanpa cahaya, kapal-kapal yang ada di laut itu pun, jika tanpa adanya cahaya di mercusuar, ya mereka itu bisa tersesat. Gitu. Mereka tidak punya sinyal atau petunjuk. Gitu. Nah, contohnya juga di sini ada hewan. Nah, hewan tuh bisa punya kebiasaan, tapi mereka tuh nggak tahu gitu kan. Gak tahu dan gak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, seperti itu. Untuk Mas Raffi sendiri gimana mengenai sesuai dengan tema debat kita pada sore hari ini, yaitu tentang moralitas terlahir dari ide atau suatu tindakan. Baik, terima kasih Mas Cepi. Saya sangat setuju dari apa yang sudah dikatakan sama Anda. Jadi kebiasaan tanpa alasan itu sangat berbahaya menurut saya. Jadi kalau sebuah kebiasaan salah berulang-ulang, justru malah memperkuat kesalahannya. Nah, pendidikan moral harus mengajarkan kenapa sesuatu itu baik, bukan sekedar lakukan ini atau lakukan itu. Nah, ide memberikan standar agar tindakan kita tidak meleleh atau ikut arus yang hanya sesaat aja kayak gitu. Di sini saya berargumen ya, menjawab atas pendapat dari Mas Cepi, Mas Patihan. Kalau saya sendiri, saya kurang setuju ya. Begini, kalau moralitas hanya berdasarkan ini, kapan kita bertindak? Jadi begini contohnya, banyak orang tuh mengetahui teori tentang kebaikan, tetapi mereka ini tetap berbuat salah. Artinya begini, pengetahuan saja itu tidak bisa menentukan apakah seseorang itu bermoral. Moralitas yang sejati menurut saya itu lahir dari tindakan yang nyata, dari kebiasaan berbuat baik setiap hari. Contohnya begini, misalnya ada sebuah masalah di masyarakat. Kalau misalnya kita ingin menyelesaikan masalah di masyarakat, itu kan kita harus bertindak secara langsung. Kita jangan terus memikirkan bagaimana caranya, apa yang baik, apa yang buruk gitu. Kalau misalnya kita hanya memikirkan hal tersebut, apakah masalah tersebut itu akan terselesaikan? Itu dari saya. Mas Eko boleh? Dari yang dibilang sama Dilan, sebenarnya saya sangat setuju. Mungkin pengibaratan yang tadi dibilang sama Pati mungkin ya, tentang mercusuar yang Sorry Mas, tadi itu yang dikatakan oleh saya. Oh oke, makanya yang dikatakan dengan Cepi tadi, mercusuar yang memancarkan cahaya sebenarnya
eh, apa ya, dari ide yang dibilang tadi, ide yang mercusuar dengan cahaya itu bagaikan ide, tetap butuh tindakan sebagai output. Apa itu? Siapa targetnya? Kapal yang tersesat, orang-orang yang butuh bantuan, orang-orang yang mencari bantuan. Itulah tindakannya. Kalau cuma sekedar cahaya, yaitu cuma sebatas ide yang ngomong, cuma sebatas ide yang ide apa ya? Dia cuma cahaya doang nih. Oke, dia tahu fungsinya dia cahaya untuk ini, itu. Tapi kalau misalnya tak ada dipancarkan cahaya, apa hasilnya? Apa outputnya? Nggak ada yang tertolong. Ada ini cuma sebatas memberi cahaya aja, tapi itu untuk siapa? Itu ibarat yang disebutkan tadi. Makanya saya merasa kurang setuju. Soalnya itu kurang lengkap. Nah, praktek atau kebiasaan itu yang berbentuk karakter. Kayak yang dibilang sama Dilan tadi. Yang dibilang sama Dilan tadi. Tanpa tindakan, tanpa output, bahasa saya di sini, itu nggak akan menghasilkan sesuatu, alias tidak akan bisa disebut sebagai moral. Latihan yang baik berulang itu bisa menunjukkan kebajikan. Jadi bukan cuma sebatas stuck atau nggak terus dari ide yang dikasih itu. Kita bisa uji lewat hasilnya. Kalau tindakan itu justru bisa mengurangi penderitaan. Tindakan itu justru bisa menghasilkan justru bisa memberikan dampak yang nyata, dampak yang asli. Jadi bukan bahasanya bukan ngomong doang, bukan omdok. Jadi tindakan itu yang benar-benar sebagai output yang hasil yang memberikan efek nyata langsungnya, bukti nyatanya. Itu kenapa ya mungkin Mas Dilan sendiri setuju. Itu kenapa kita sebut sebagai moral. Jadi moralitas itu bukan hanya teori saja. Iya, bukan hanya sebatas teori, bukan hanya sebatas ide yang kita pancarkan. Oh, kita mau gini, kita mau gitu. Tapi kalau nggak ada output, kalau nggak ada ini, apakah masih bisa disebut sebagai moral? Nah, nggak usah untuk menunggu hasil dari teori. Maksudnya nggak usah terus berteori terus-terusan untuk menyebut itu sebagai moral. Justru tindakan itulah yang menyebut sebagai moral. Oke. Tadi kan Mas Dilan ya bilang bahwa aksi itu penting. Benar bahwa segala sesuatu itu ya yang penting itu aksi. Saya juga bilang itu. Ya betul. Mas Ajmal pun bilang bahwa itu adalah bahwa aksi itu adalah sesuatu yang penting daripada terus-terusan teori. Itu benar. Saya set itu benar kan. Tapi tanpa pemahaman aksi itu bisa sesat, Mas. Tanpa suatu pemahaman aksi bisa sesat. Jadi kayak kita ibaratkan contoh lah. Contohnya itu seperti sebuah ritual yang selalu dilakukan tuh bisa menindas orang lain. Jadi kita tuh butuh suatu alasan, lalu butuh juga ide untuk membantu kita memilih kebiasaan yang benar gitu. Seperti itu. Betul Mas Cepi. Jadi pikirkan aja nih, korupsi yang dianggap biasa lah. Nah, tanpa standar ide, kita itu terjebak di pikiran seperti itu. Jadi pendidikan moral itu harus menggabungkan pengajaran konsep dan latihan tindakan juga. Bukan pengajaran konsep doang atau mungkin latihan tindakan doang, tapi keduanya kayak gitu. Tadi kan konsepnya begini, tapi siapa yang bisa memastikan bahwa ide itu benar? Contohnya begini, setiap budaya itu kan punya pandangan berbeda tentang baik, tentang buruk.
Misalnya kita di sini sibuk tentang sibuk berdebat soal ide, sementara contohnya orang-orang di luar sana itu menderita. Ini yang saya pahami dalam pemikiran Aristoteles, bahwasanya itu mengajarkan bahwa moralitas itu dibentuk lewat kebiasaan baik yang nyata, bukan lewat teori yang belum tentu bisa diterapkan gitu. Jadi bukan hanya teori. Kita tuh butuh tindakan sekarang, bukan hanya pemikiran yang indah di kepala saja. Kata banyak. Yang ini kita bisa lihat dari efek nyatanya sih. Kita bisa lihat dari efek nyatanya kalau kebiasaan itu menurunkan kekerasan. Jadi meningkatkan kepercayaan. Mungkin kita bisa lihat dari efek nyata yang ada. Kalau kebiasaan itu bisa menurunkan kekerasan, meningkatkan kepercayaan, menurut saya itu kerjanya moral. Teori yang nggak kasih hasil yang praktis itu nggak akan bisa membantu siapapun. Mungkin bisa pakai konteks dalam menolong orang kali ya. Mungkin kita bisa memakai konteks dalam menolong orang. Konteks dalam menolong orang itu seperti apa Mas Eko? Bisa menjelaskan? Misalnya gimana? Lebih ke orang yang lagi sakit nih misalnya. Ya, misalnya orang lagi sakit. Misalnya orang lagi sakit, kan kita butuh dokter nih. Ya kan? Kita butuh dokter nih. Nah, moral itu kan gimana cara kita bermoral apa ya? Moral ini membantu mungkin ya. Iya, Bertindak. Ya, itu dari kitanya sudah bertindak. Menurut saya pengertian dari moral ini sendiri. Ya. Jadi kan bagaimana caranya, apakah yang kita lakukan itu kan bermoral? Dengan kita misalnya nih, kita cuma berteori seperti apa yang kalian bilang tadi, tanpa pengetahuan yang jelas, tanpa pengetahuan yang pasti, itu nggak bisa disebut sebagai moral. Misalnya orang sakit, terus mau diobatin, kayak contoh yang saya bilang tadi, butuh dokter. Dokternya ini kan pasti akan mengobati nih. Kalau ambil contoh kayak yang kalian berdua bilang tadi, kalau misalnya dokter mau mengobati hanya sekedar dengan pengetahuannya dia kayak, oh dia sakit apa nih? Dia luka, oh dikasih Hensapras, dikasih apa? Dikasih plaster, dikasih kain kasar, dikasih betadine, obat dan segala macam. Tapi cuma ngomong, itu masih bisa kalian anggap sebagai moral gitu. Ya kan? Tetap butuh tindakan sebagai output, tetap butuh apa yang dilakukan oleh dokter ini. Jadi dia tetap harus melakukan. Dilakukanlah, dipakai dengan kasar, langsung nggak diobatin, langsung diambil tindakan, langsung dilakukan pencegahan, bagaimanapun itu. Itu moral karena dia memberikan efek yang nyata, dan itu membantu di situ. Ya kayak gitu. Tapi kan dengan dia hanya memberi pengetahuan itu pun sudah cukup membantu. Ya benar. Kalau sekedar pengetahuan tanpa dia apa-apain. Iya. Kalau misalnya Tapi kan itu sesuatu yang mudah, itu sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Hanya sekedar menggunakan Hensapras, hanya sekedar memakai kasar, itu sesuatu yang sangat mudah, Walaupun dia memberikan ide seperti itu udah cukup membantu menurut saya, karena hal seperti itu hal yang tidak perlu dilakukan oleh dokter saja. Sorry nih, saya kurang setuju. Soalnya kan konteks kita pengetahuan dan tindakan. Kalau misalnya kita cuma punya pengetahuan untuk melakukan hal yang baik, hal yang benar, tapi kalau misalnya kita tidak melakukan tindakan sesuai pengetahuan kita, itu kan belum bisa disebut sebagai moral. Ya, nggak bisa. Kalau menurut saya mungkin ya, nggak, atau mungkin Mas dengannya sendiri sebagai orang yang tadi mengartikan seperti bagaimana, nggak bisa disebut sebagai moral karena ya sekedar berteori. Kayak kalian cuma mikir ini gampang nih, ini bisa nih. Ini kan punya saya sama juga bisa, ini kan juga bisa, ini juga bisa. Tapi apa kan dilakukan? Itu maksudnya. Kalau cuma sekedar berteori kayak ini benar nih. Apa namanya? Dia harus dikasih ini biar dia sembuh, biar dia sehat. Tapi kalau misalnya nggak dikasih tindakan segera,
percuma aja, mati juga pasien ya kayak gitu. Mas Dilan, kalau praktik saja atau tindakan saja sudah bisa dibilang moral, bagaimana kalau misalkan tindakan atau praktik itu buruk? Apakah masih bisa hal seperti itu dibilang moral? Nah, gimana cara kita untuk menolak praktik buruk yang sudah dianggap normal? Hal seperti itu. Gini Mas Cepi, dari penjelasan yang saya sudah paparkan tadi, argumen yang saya sudah berikan tadi, bahwasanya saya tidak pernah bilang seluruh tindakan itu dianggap moral. Jadi moralitas itu lahir dari tindakan baik yang dilakukan secara berulang-ulang. Terus tadi kan bertanya nih, bagaimana kita bisa menghapus tindakan yang buruk tapi sudah dianggap normal? Nah, kita bisa aja gitu pakai bukti dan dialog publik, contohnya aja hukum, pendidikan, pengalaman, yang dimana ketika kita sudah menggunakan hal tersebut, praktik yang merugikan yang sudah dianggap normal itu akan kelihatan buruk lewat data dan pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui orang-orang sebelumnya. Oh ya kan tadi udah Mas Dilan ya. Nah saya penasaran nih sama Mas Ajmal, gimana? Apakah semua kebiasaan baik itu langsung dinilai benar gitu tanpa adanya kritik-kritik dulu? Jadi langsung benar gitu aja? Enggak ada gitu. Saya nggak ada bilang kalau semua kebiasaan baik yang benar itu apa ya? Kalau saya nggak ada bilang kalau misalnya semua kebiasaan yang baik itu benar tanpa adanya kritik, nggak ada. Semuanya nggak bisa dikatakan apa ya? Nggak bisa tanpa kritik juga. Semua juga harus dievaluasi. Nggak semuanya kebiasaan baik itu menghasilkan sesuatu yang benar-benar baik juga. Tetap ada minus. Ya segimana segimana nyatanya yang memang selalu ada aja. Setiap hal-hal plus pasti ada minus. Nggak mungkin semuanya plus, nggak mungkin semuanya plus ya plus, nggak mungkin semuanya minus ya minus, pasti ada plusnya juga. Plus juga pasti ada minusnya juga. Nah, minusnya ini dalam bentuk apa? Bukan berarti kebiasaan baik itu menciptakan sesuatu yang minusnya itu kayak misalnya bentuk apa ya? Bentuk yang buruk, enggak. Minusnya ini bagaimana caranya kita menerapkan kebiasaan baik itu. Jadi nggak ada bilang kalau misalnya kebiasaan baik itu harus dianggap benar tanpa kritik. Semua juga harus dievaluasi. Itu poin minus dari kebiasaan baik. Harus ada evaluasi karena konteks kita di sini adalah moral. Saya ambil contoh ke balik tadi mungkin ya, ke yang mana? Yang di rumah sakit gitu ya. Kalau moral. Ya. Orang-orang. Oke. Ya. Saya ambil contoh kembali ke yang menolong orang aja deh. Menolong orang, meskipun apa ya, saya bilang tindakan itu adalah hal yang moral, cuma tetap bisa ada minusnya. Tetap ada minusnya karena meskipun itu tindakan baik, itu tindakan baik kan? Tindakan baik kan? Kita mau menolong orang. Iya, saya Kita melakukan tindakan kita menolong orang itu hal yang baik kan? Betul, saya Menolong dalam hal kebaikan. Menolong dalam kebaikan. Menolong kebaikan kita kan? loh. Iya. Nggak mungkin menolong keburukan dong Mas Cepi. Ya, bukan menolong kayak narkoba gitu ya, udah ya. Kan bisa aja terjadi menolong seseorang Oh, yang oke. dalam kejaran polisi, menolong seseorang yang membantu mencuri. Oke, kalau kita kembali ke Itu bisa moral. dikatakan juga. Tapi Ya. kan itu baik. Kalau kita kembalikan ke moral, Tapi itu tetap bisa dikatakan menolong. Iya. iya bisa. Maksud saya, kalau konteks itu kembali ke menolong orang tadi ya, itu poin minusnya tetap ada. Apa minusnya? Kalau kita kurang cepat dalam menolong orang, kalau kita kurang sigap dalam menolong orang, itu tetap harus dievaluasi. Ya balik lagi itu ke moral. Jadi karena di sini dari tadi yang saya tangkap dari Mas Dilan, Mas Fatih dan Mas Jeffrey yang mengartikan moral adalah sebagai sesuatu hal
kebaikan, tetap bisa harus dievaluasi. Evaluasi yang saya maksud itu kayak tadi yang udah saya bilang sebenarnya ya. Evaluasi yang saya maksud itu ya evaluasi dalam hal yang praktis untuk biar kita bisa melihat hasilnya di masyarakat. Jadi bukan berarti evaluasi yang kita bukan berarti tidak bermoral, semua itu bermoral, cuma tetap ada minusnya. Minusnya harus dievaluasi. Evaluasinya itu ya praktis. Bagaimana caranya itu bisa cepat di masyarakat, biar bisa lebih cepat ke orang. Izin menambahkan ya, ini masuk lagi sama apa yang sudah saya jelaskan tadi. Menurut saya moralitas itu lahir dari kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, ketika hal tersebut sudah dilakukan secara berulang-ulang, kita kan dapat mengevaluasi apa yang kurang, apa yang harus kita lakukan ketika hal tersebut terjadi lagi. Gitu. Jadi bukan hanya pengetahuan, teori, tapi tidak ada tindakan. Gitu. Nah, jadi nggak semuanya harus berdasarkan teori, tetap butuh maksud saya bukan semuanya hanya melulu soal teori, tapi ya tindakan ini. Oke. Dari banyaknya argumen yang telah saya keluarkan ataupun yang Mas Fatih keluarkan sedari tadi, ya dari kita pun ya tidak menolak tindakan gitu. Kita sendiri pun minta akar, di mana ide itu memberi arah supaya tindakan itu tidak melenceng gitu. Tindakan itu sesuatu yang sudah direncanakan sedari awal itu tidak keluar gitu dari rencana sebelumnya, intinya tidak melenceng lah. Jadi kebajikan sejati itu lahir dari suatu pemahaman yang kuat seperti itu. Iya, sangat betul Mas Cepi. Tadi yang statement Mas Dilan, Mas Akmal juga udah sampaikan. Berarti di sini saya ingin bertanya sedikit, apakah kalian setuju dengan adanya teori dulu baru kita bertindak nih? Jadi kita nggak asal nindak doang. Kalau misalnya nggak ada ide gimana? Langsung diberikan contohnya Mas Fatih. Ya itu yang tadi menolong orang kan. Iya. Seperti kita tuh sebagai orang yang tidak mempunyai ide atau teori atau pengetahuan, nggak bakal tahu nih orang harus diapain ya. Nih orang harus dikasih pertolongan pertama apa? Seperti itu ya Mas ya. Kalau saya kembalikan lagi, saya mau kembali bertanya sebenarnya. Kalau saya kembalikan sedikit aja, Silakan. Kalau misalnya nanti bertanya, Apakah kita Tidak. setuju? Bukan maksudnya. Apakah kita setuju dengan adanya ide? Enggak, sebentar. Tadi dia sudah melontarkan dong. Kalau saya boleh bertanya lagi, Enggak, sebentar. Pertanyaan ada untuk dijawab. Mas Akmal enggak harus keluar konteks dulu. Pertanyaan ada untuk dijawab. saya akan menjawab setelah kalian menjawab bagaimana? Saya Kenapa tidak langsung Kenapa jawab? tidak harus dijawab dahulu? Oke. Nanti Mas bisa melontarkan Oke, pertanyaan oke, setelah Mas oke. melakukan Iya. jawaban ya telah kita Ah. Mas Fatih. Oke, silakan Mas. Oke. Kalau mau jawab, apakah kita setuju dengan adanya teori di luar tindakan? Kita setuju. Iya. Saya juga nggak yakin. Kalau Mas Jalani pasti setuju. Dengan alasan Semua memang butuh teori. Cuma yang saya tidak setuju dengan argumen kalian dari awal, kalian itu lebih mendominasikan teori daripada tindakannya. Pengetahuan. tapi dari argumen Mas Akmal dan Mas Dilan sebelumnya dari Iya. tadi yang telah saya dengar. Jadi Mas Akmal dan Mas Dilan ini selalu melontarkan bahwasanya lebih selalu mengedepankan tindakan. Jadi nggak ada sama sekali pembahasan mengenai teori. Nggak ada sama sekali pembahasan mengenai teori. Selalu tindakan dan seperti itu. Yang saya dengar dari tadi, mungkin Mas Fatih juga Betul, Seperti sangat itu. betul. Masih dalam saya. Duluan kan? Oke. Kita nggak ada bilang semua itu hanya tindakan. Cuma prioritas utama dalam moralitas itu tindakan. Bagaimana kita mau bertindak Mas kalau nggak ada pengetahuannya? Apakah saya bilang Fatih. harus cuma tindakan doang tanpa ada pengetahuan? Oke. Secara yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita harus mengeluarkan tindakan dengan praktis,
Maksud saya praktis itu kan bagaimana cara kita mengolah pengetahuan itu agar lebih praktis, bukan cuma sekedar kita pengetahuan, kita teori tanpa keluar. Oke, kami mengerti. Soalnya dari argumen yang telah kalian lontarkan dari tadi tuh, yang kita dengar tuh selalu tindakan-tindakan. Nah, tidak dijelaskan cara ini seperti ini. Kalau seperti ini, oke lah. Dari yang saya bilang tadi, ya, dari yang saya bilang tadi sebenarnya kita butuh output yang praktis. Praktis ini apa? Praktis ini pengetahuan. Kenapa saya tidak setuju dengan kalian yang bilang pengetahuan lebih diutamakan daripada tindakan? Ya karena itu, dengan cuma kita terus memberikan pengetahuan terus menerus tanpa output yang praktis, tanpa jalan keluar yang praktis, kalian cuma stuck di dunia teori itu tanpa mengeluarkan hasil untuk tindakan yang akan dilakukan. Keburu mati pasiennya. Nah, itu. Baik, berarti Samuel setuju. Dari Mas Dilan ada? Saya setuju, cuma saya tidak pernah membenarkan segala sesuatu harus teori yang lebih utama daripada tindakannya. Tapi saya setuju, Baik, cuma saya sebagai setuju. hal dasar. Iya, sebagai hal dasar. Teori ini sebagai hal dasar, bukan sebagai tumpuan utama. Iya, bagi kami jawaban sudah cukup. Silahkan lontarkan Oke. pertanyaan. Nah, pertanyaan saya sederhana. Kebalikan. Dari tadi kami terus mengutamakan teori. Dan ketika kalian tadi mengucapkan hal yang tadi barusan yang kalian tanyakan kepada saya bisa mungkin ini kesimpulan dalam kepala saya. Berarti kalian setuju dong dengan tindakan juga perlu dalam menyelesaikan sesuatu sebagai bentuk moral ya. Coba Mas Cepi dulu. Ya, dari yang udah apa Mas Ajmal pertanyakan sih, ya saya setuju untuk hal itu. Mungkin dari Mas Ari. Saya juga sangat setuju ya. Yang mungkin awalnya pemikiran saya hanya tentang ide-ide dan ide itu tentang moral. Iya. Setelah mendengarkan statement dari Dilan dan Ajmal, saya sudah terbuka sedikit demi sedikit dan mulai setuju kalau kita tuh perlu yang namanya tindakan juga seperti itu. Apakah sudah menjawab? Bisa diterima atau tidak? Ya, sudah benar gimana Mas? Sudah menjawab. Oke. Kalau menurut saya ini mungkin dari hasil gimana tadi yang kita bicarakan ya. Saya merasa memang teori itu penting. Tapi balik lagi, saya tetap punya satu statement yang sama. Teori penting, tapi tidak semuanya kita harus mengutamakan dan memprioritaskan teori. Tetap butuh tindakan. Kenapa saya tetap pada argumen saya bahwa tindakan itu adalah output yang paling utama dalam moral. Ini konteksnya masih moral ya. Kenapa tindakan itu menjadi output utama, hal yang paling utama? Ya karena tindakan inilah yang bisa menentukan, dan tindakan inilah adalah contoh nyata untuk kita memberikan perbuatan baik yang kita tangkap tadi. Moral perbuatan baik kan, perbuatan baik yang kita lakukan itu kan berasal dari tindakan. Kalau kita cuma berteori, kalau kita cuma sibuk berteori tanpa adanya tindakan, ya hasilnya juga akan nihil karena solusinya cuma ada di kepala kita, bukan ada di orang yang sedang mengalami itu. Cuma dari apa yang didiskusikan tadi, saya tidak bisa juga tidak bisa juga sepenuhnya menyalahkan kalau misalnya salah dari teori. Berteori itu juga memang penting, berteori itu penting. Tapi bagaimana caranya kita mengolah teori ini menjadi hal yang praktis untuk orang, gitu. Jadi gimana caranya kita untuk mengajarkan semua untuk melakukan kebiasaan baik? Contoh ya, kita lakuin kebiasaan baik, kita lihat, kita amati, kita ukur hasilnya, kita lihat apakah teori terus menerus itu penting atau langsung tindakan itu juga penting. Cuma kalau yang dari saya sendiri untuk case yang tadi,
saya ukur hasilnya, ini baru pemikiran saya aja ya. Yang saya ukur hasilnya, yaitu kita tetap harus berteori. Cuma bagaimana cara kita mengolah teori itu biar apa ya? Bagaimana caranya kita mengolah teori itu biar cepet untuk kita lakuin tindakan. Mungkin perlu contoh Nggak usah. atau mungkin sudah paham. Paham lah. Oke, paham ya mungkin ya mungkin seperti itu. Jadi itulah Kalian ini kerjanya. seperti menganggap kita apa ya, sampai menanyakan harus diberi contoh atau tidak. Mungkin dari argumen tadi biar bisa lebih memperjelas bagaimana contoh langsungnya apa yang saya pikirkan Oke, dari cukup, output hasil cukup, kita. Sudah langsung Ya, apa ya? sudah cukup. Oke, seperti itu. Udah mengalami Iya, apa iya, yang santai. Iya. Ya, itu saya Tidak, saya juga mau terang aja juga. Sedikit apa ya? Menggunakan. sedikit ya kurang etis aja lah berbicara seperti itu. Maksud saya di sini tuh bagaimana pemikiran saya ini, takutnya kalian memahami tapi berbeda perspektif dari Cukup pemikiran. lah, tadi itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Berarti udah paham loh ya. Paham, saya kita Udah paham. Jadi tidak perlu sampai ingin memberikan perumpamaan pemahaman Tahu lain itu segala sebagai macam. contoh, Enggak, itu udah siapa tahu cukup. paham. Enggak, itu udah cukup. Siapa tahu nggak paham. Berarti udah aman paham. Sudah cukup paham, sudah paham. Tidak perlu paham, ya. menjelaskan segala. Nah, berarti dari apa yang saya bilang tadi, dari apa yang saya Enggak, itu udah kita udah cukup, udah. Oke. Iya, itulah moral, itulah tindakan, ya itulah semuanya. Ya, Itulah cukup, sudah nyatanya. cukup. Oke, Itulah. terima kasih untuk diskusi yang kuat dan Ah, sedikit kuat sih menurut saya, sedikit kuat dan jujur sedikit. Tidak ya, oke lah, di dalam debat tidak ada pemenang mutlak. Yang terpenting kita berpikir dan ya seperti yang tadi bilang bertindak seperti yang mereka katakan seperti itu. itulah. Bertindak. Itulah. Oke, terima kasih. Mungkin itulah pada debat sore hari ini yang bertemakan moral terlahir dari ide atau tindakan, yang dimana ini adalah debat dari kelompok Aristoteles dan Plato. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.